Halo, Sensei Kaigo di sini. Selamat datang di sesi bedah soal Kaigo Fukushishi Kokashiken yang sangat kritis. Hari ini kita fokus ke fondasi utama ujian, bab 1. Tujuan kita jelas, memahami logika soal di area Songen Hoji, mempertahankan martabat, dan menjamin Jinken Yogo, perlindungan hak asasi manusia. Bab ini adalah kunci. Jika Anda gagal di sini, Anda gagal memahami esensi Kaigo. Ingat, Kaigo bukan sekedar membantu fisik, tapi menjaga eksistensi seseorang. Mari kita mulai dengan konsep paling mendasar. Apa bedanya antara hak asasi dan martabat dalam konteks Kaigo? Jinken, hak asasi manusia. Ini adalah hak dasar, universal, yang melekat sejak lahir, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan. Contohnya, hak untuk memilih makanan. Secara hukum, pengguna layanan berhak memilih, meskipun mungkin tidak efisien bagi staf Kaigo. Sementara itu, Zongen, martabat. Ini lebih dalam. Ini adalah penghargaan terhadap nilai intrinsik seseorang sebagai individu yang unik yang harus dihormati terlepas dari kondisi fisiknya. Martabat seringkali terancam bukan oleh niat jahat, melainkan oleh rutinitas yang terlalu fokus pada efisiensi atau kenyamanan staf. Inilah jebakan pertama ujian. Konsep penting kedua, normalization, normalisasi. Ini adalah gagasan bahwa penyandang disabilitas atau lansia harus dapat hidup senormal mungkin di masyarakat. Normalisasi menuntut kita Kaigo untuk tidak membuat keputusan untuk mereka, melainkan mendukung mereka agar dapat menjalani kehidupan yang mereka pilih sendiri. Bagaimana ini diterapkan? Misalnya, pengguna layanan yang selalu ingin memakai lipstik merah cerah, padahal perawat merasa itu terlalu mencolok. Tindakan Kaigo yang benar adalah menghormati pilihan tersebut, karena itu adalah manifestasi dari otonomi dan martabatnya sebagai individu. Itu Songen. Selanjutnya, kita harus pahami prinsip QOL, kualitas hidup. Ini bukan hanya bebas penyakit, tapi seberapa puas dan bermaknanya hidup yang dijalani seseorang. Jika QOL ditingkatkan, otomatis songen mereka terjaga. Ini adalah korelasi yang sering muncul di soal ujian. Kualitas layanan berbanding lurus dengan kualitas hidup. Ingat prinsip ini. Jangan perlakukan mereka seperti bayi. Perlakukan mereka sebagai orang dewasa yang membutuhkan dukungan teknis. Sekarang, mari kita pindah ke inti pelajaran. Bedah soal ujian nasional Kaigo Fukushishi yang otentik. Siapkan pena Anda. Mondai, 尊厳の保持を目的とした介護のあり方として最も適切なものを一つ選びなさい。Terjemahan, mengenai cara layanan Kaigo yang bertujuan mempertahankan martabat, songen, pilih salah satu yang paling tepat. オプション1、介護職員の都合を優先し、一律に排泄の時間を定める。 Terjemahan opsi 1, memprioritaskan kenyamanan staf Kaigo dan menetapkan waktu buang air, ekskresi, secara seragam. Logika, ini jelas salah. Martabat menuntut individualitas, kobetsuka. Menyeragamkan waktu pelayanan adalah demi efisiensi yang bertentangan langsung dengan songen. オプション2、服薬管理が難しいため、利用者本人の同意なく薬を管理する。 Terjemahan opsi 2. Karena sulit mengatur obat, obat dikelola tanpa persetujuan dari pengguna layanan sendiri. Logika, ini pelanggaran hak asasi manusia dan otonomi. Meskipun tujuannya baik agar obat termakan, tetapi mengabaikan persetujuan adalah paternalistik dan merendahkan martabat. 身体拘束は禁止されているため、理由なくサービス提供を拒否する。 Karena pengekangan fisik dilarang, menolak memberikan layanan tanpa alasan. Logika, pengekangan fisik dilarang, benar. Tapi menolak layanan tanpa alasan yang jelas adalah pengabaian tugas. Itu adalah bentuk pengabaian yang melanggar Jinken. 利用者の意思を尊重し、サービス計画を利用者と一緒に作成する。 Menghormati keinginan pengguna layanan dan membuat rencana layanan bersama-sama dengan pengguna layanan. Logika, ini adalah jawaban yang paling tepat. Pelibatan penuh dalam perencanaan adalah inti dari penghormatan martabat. Mereka bukan objek, tapi subjek layanan. オプション5、身体機能の低下が進んでいるので、
生活全般を代行して実施する。 Karena fungsi fisik semakin menurun, semua aspek kehidupan dilaksanakan secara digantikan, dikerjakan total oleh staf. Ini adalah jebakan songen klasik. Melakukan semua hal atas nama bantuan, mengambil alih peran dan tanggung jawab individu, yang justru merusak martabat dan otonomi mereka. Meskipun sulit, Kaigo harus selalu mencari cara agar pengguna layanan melakukan sebanyak mungkin hal sendiri. Tugas kita adalah membantu sisanya. Kesimpulan bedah soal, jawaban yang benar adalah opsi 4. Poin kuncinya adalah menghormati keinginan dan melibatkan bersama. Sekarang, strategi cepat untuk bab 1. Jika Anda melihat opsi jawaban yang mengandung kata-kata seperti seragam, demi kenyamanan staf, atau tanpa persetujuan, itu 99% salah. Sebaliknya, carilah kata kunci positif yang menunjukkan otonomi dan individualitas. Menghormati keinginan, berpartisipasi, membuat keputusan bersama. Ingat, sebagai Kaigo Fukushishi, Anda bukan sekedar perawat. Anda adalah pembela hak. Anda adalah penjaga martabat tertinggi bagi pengguna layanan di Jepang. Pelajaran hari ini, Kaigo yang benar adalah Kaigo yang berani melawan efisiensi demi martabat. Praktikan logika ini pada semua bab ujian Anda. Terus belajar. Jangan pernah skeptis terhadap detail kecil. Detail kecil inilah yang membedakan jawaban benar dan jebakan di ujian Kaigo. Semoga sukses dengan persiapan Anda. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di sesi bedah soal berikutnya.